Oke, ini udah ada Pak Ustadz Yusuf PI. Halo, selamat malam. Selamat Kita nggak perlu lama-lama ya, kira-kira 1 jam aja itu untuk bahasnya, oke? Boleh, kalau memang mau 1 jam, 1,5 jam boleh lah. 1 jam ya, aja lah, ngapain kita persiapan dulu. Oke. Berarti cukup 5 sesi ya, kalau diatur seperti itu ya. Iya. Iya. Jadi pembukaan seperti biasa, saya, terus nanti Anda, terus nanti terakhirnya baru tutupnya saya gitu ya. Oke. Nggak boleh nyebrang jadi juga, kita mau opening dan penutupnya, closingnya. Ya, nggak pernah saya nyeberang, Pak Ustadz. Ustadz ini ada-ada saja ya. Saya nggak biasa nyebrang kalau yang seperti itu. Saya cerdas. Oke ya, kita prepare dulu ya buat teman-teman semua ya. Jadi ini kita saling mute dulu ya. Oke. Saling di mute dulu ya Pak Ustadz ya. Teman-teman semuanya. Ini prepare dulu katanya. Dia mau. Ya, jadi inilah ya, kita prepare dulu guys. Si Ustadz Yusuf PI ya, yang paling banyak ya dari apologet Islam ini, si Ustadz Yusuf PI ini ternyata yang paling banyak. Yeah. Lagu ini memperkenalkan Yusuf yang suka menghujat, bahasa seperti orang kampung, dan memang terlihat kampungan. Yusuf jarang mandi saat live, akibatnya si Yusuf kena penyakit kudis panuan dan gatal-gatal saat live, garuk sana garuk sini. Entah apa pendidikan terakhir si Yusuf, sekolah atau tidak, tapi banyak pengikutnya. Yang lucu Yusuf mengatakan bumi itu datar. Sungguh inilah kebodohan dari si Yusuf. Kalau bumi itu bulat, otomatis air laut tumpah. Kalau bumi itu terhampar, maka dia akan seperti telur burung unta. Air laut tidak akan tumpah. Sungguh botol dan botol, sia-sia sudah Yusuf bersekolah. Mending urus penyakit gatalmu, garuk sana garuk sini, dasar penyakitan. Dan memang teruang garuk sini, dasar penyakitan. Garuk sini, dasar Yusuf jarang mandi saat live, akibatnya si Yusuf kena penyakit kudis panuan dan gatal-gatal saat live, garuk sana garuk sini. Entah apa pendidikan terakhir si Yusuf, sekolah sejarah, fakta sejarah. Yeah.
Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun melakukan dusta dengan mengatakan Yesus tidak mati dan bangkit. Wahai semua yang mendengar, baiknya kalian mengetahui, di dalam dunia kebenaran itu harus absolut. Yang benar datangnya dari Tuhan yang benar, hanya Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sejarah, fakta sejarah, Yesus mati bangkit dan terangkat ke surga. Iblis pun. Oh ya. Oh ya, itu tuh bagus tuh yang di YouTube tuh ya. Yang di YouTube pertanyaannya. Ya. Kece tuh nanti saya tanyakan ya sama dia ya, kece. Oke. Itu satu. Oke lah, itulah. Tulis saja. Nanti akan saya akan saya tanyakan. Oke, silahkan ente duluan. Oke ya, shalom buat teman-teman semua ya. Ketemu lagi kita dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya. Di hari ini di tanggal 24 September ya, tahun 2025 ya. Bertepatan dengan hari ini kita diajak debat juga dengan teman-teman kita dari Muslim tentang penyaliban ya. Beberapa hari ini tuh kita disibukkan ya dengan menjawab segala hal ya tentang penyaliban. Tapi biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan, karena kita semakin bicara tentang penyaliban tuh saya lebih tambah senang gitu ya kan. Dan tentang penyaliban ini kalau kita melihat, nah karena ini ya sebenarnya banyak hal yang terjadi ya tentang kata rancangan penyaliban ini. Jadi kalau teman-teman melihat ya bahwa kalau tentang penyaliban ini, kalau kita buka dulu ya arti kata penyaliban dulu ya, supaya jangan sampai salah kata ya. Jadi tentang proses penyaliban ini ya, ini adalah suatu hal yang namanya proses ya. Penyaliban itu adalah proses perbuatan menyalib. Jadi kalau kita melihat di dalam KBBI, penyaliban itu artinya proses cara perbuatan penyaliban itu ya, kita akan mengerti bahwa ternyata ini hanya satu hal yang namanya konteks terjadinya yang namanya penyaliban. Jadi dalam satu waktu 1 kali 24 jam itu bagaimana penyaliban terjadi itu ya, kita bisa melihat yang pertama ya, seperti yang dikatakan Yesus Kristus di dalam Matius 26 ayat 2 dulu ya, bahwa Tuhan Yesus itu tahu bahwa dia akan disalibkan. Ya, kamu tahu dalam Matius 26 ayat 2, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Jadi Tuhan Yesus itu mengerti bahwa dirinya akan disalibkan dan dia tahu bahwa itu adalah suatu tugas yang diberikan kepadanya. Ya, jadi apakah Tuhan Yesus tahu? Tahu ya tentang apa yang nanti akan terjadi kepadanya. Nah, yang kita perlu ketahui tentang proses penyaliban ini dan segala sesuatu, satu peristiwa 1 kali 24 jam ini tentang penyaliban, siapakah yang akan menyalibnya? Ya, tentu yang di dalam hal ini apakah banyak sekali ya, yang kita tidak perlu membahas rancangan itu adalah rancangan Allah atau rancangan iblis. Jelas seperti yang Alkitab tertulis di dalam Matius 26 ayat 2. Kalau kita baca di sini, ya kita berdasarkan Alkitab saja yang tertulis ya. Jadi tidak yang namanya keluar dari Alkitab, ya. Matius 26 ayat 2, sesudah itu ya ia datang dan berkata kepada murid-muridnya. Ini setelah Tuhan Yesus berdoa ya. Jadi kalau Tuhan Yesus berdoa kemudian dia datang, murid-muridnya itu sedang tertidur, ya. Sekarang dan istirahatlah, lihat ya saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Artinya di sini apa? Ya dia menyerahkan tubuhnya
bencinya ya kepada orang-orang berdosa. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 18, kenapa orang-orang ini merasa bahwa mereka itu menginginkan kematian Yesus. Jadi secara fakta, de factonya ya, bahwa Tuhan Yesus itu memang dibenci karena dia menyatakan kebenaran kepada bangsa Yahudi tentang Allah yang benar, Allah yang hidup, ya, Allah yang nyata. Ya, jadi ini ketika waktu Tuhan Yesus itu sudah dihakimi di Mahkamah Agama, kemudian diantar ke Pilatus, dan Pilatus mengetahui. Ya, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki untuk kubebaskan? Yesus Barabas atau yang disebut Yesus Kristus? Ya, ia memang mengetahui ya bahwa mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Jadi bangsa-bangsa Israel ini, ya, kenapa mereka membenci Yesus? Karena Yesus menyatakan kebenaran kepada mereka. Ya, oleh karena itu, ya, mereka sangat membenci Yesus Kristus. Dari sinilah kita mengetahui bahwa bangsa Israel ini memang iri kepada Yesus Kristus karena dia menyatakan kebenaran. Dan sampai kepada puncaknya, ya, ketika Pilatus bertanya kepada mereka tentang siapa yang akan disalib atau siapa yang dihukum mati, ya, itu adalah suatu hal peristiwa yang memang dari natur manusia, dari yang namanya bangsa Israel menginginkan kematian Yesus Kristus. Itulah free will dari yang namanya manusia, karena apa yang terjadi seperti yang tadi saya bilang, ya, mereka memang menginginkan bahwa Tuhan Yesus itu mati. Dan mereka juga menyatakan dalam hal ini, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan anak-anak kami. Ya, jadi kematian Yesus Kristus itu adalah apa yang dilakukan oleh bangsa Israel dan free will dari manusia. Seperti itu, ya. Saya kira itu saja demikian dan itulah data yang ada untuk sementara ini. Ya, silakan untuk selanjutnya. Belum muncul waktunya, tunggu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun kalian berada yang menonton, ya teman-teman semuanya di tempat saya di TikTok Yusuf PI yang 6.000 orang gitu ya. Kita ada janji malam ini ya berkaitan tentang masalah tema penyalipan. Ya, banyak sih ya penyalipan ini yang perlu kita pertanyakan dan perlu kita bahas. Apalagi kan sekarang lagi viral tuh ya. Kristen seluruh Indonesia sedang terpecah gitu, karena ada dua pendapat yang berbeda, ada kubu A, ada kubu B kayak gitu ya. Tapi itu nanti ya kita akan pertanyakan kepada kawan kita aja. Nah, lalu bagaimana tentang masalah penyalipan di dalam agama Islamnya kawan-kawan semuanya? Islam itu ya teman-teman tidak menolak sejarah terjadinya penyalipan. Islam itu ya dalam Al-Quran mengatakan ada terjadi penyalipan. Tapi ya siapakah yang disalib? Nah, ini yang kita berbeda dengan kawan kita yang di sebelah gitu ya. Anggaplah Nabi Isa dan Yesus itu sama ya, dan terjadi sejarah penyalipan. Anggap sama saja gitu ya. Lalu bagaimana pandangan Al-Quran? Ya pasti kita merujuk ke dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 ya 157. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Kan kayak gitu ya. Mereka berkata ya Allah menghukum mereka atas perkataan mereka yang menangkap Nabi Isa alaihi salam seorang utusan Allah. Wa ma qataluhu padahal dia tidak membunuhnya. Wa ma sholabuhu padahal mereka tidak menyalibnya, walakin syubbiha lahum. Akan tetapi Nabi Isa itu diserupakan. Nah, jadi seperti itu. Jadi di dalam agama Islam ya, Nabi Isa tidak mati terkutuk. Bahkan Nabi Isa di ayat selanjutnya Quran surah An-Nisa ayat 158, barrafa'ahullahu ilaih. Dia diangkat ke hadirat Allah. Bukan ke surga ya, tapi ke hadirat Allah. Nah, jadi seperti itu ya sekilas sedikit tentang masalah Nabi Isa alaihi salam yang ada di dalam Al-Quran kita. Kita tidak menolak penyalipan itu terjadi, tetapi kita menolak bahwa yang tersalib itu adalah Nabi Isa. Tidak mungkin seorang nabi ya yang kita muliakan itu mati terkutuk di tiang salib. Ingat,
salib itu, kalau kita membaca ya, membaca artikel, banyak artikel, salib itu adalah lambang kutuk. Hukuman yang digunakan oleh tentara Romawi pada zaman itu. Nah, jadi seperti itu ya kawan-kawan semuanya. Bukan berarti salib itu adalah lambang kemenangan, bukan. Salib itu lambang kutuk. Nah, teman-teman semuanya ya, malam hari ini kita pun juga akan mempertanyakan beberapa hal terkait yang viral saat ini ya teman-teman. Saya mau tahu pendapat kawan kita yang di sebelah ini nanti ya, mata pisau ini apa pandangan dia gitu, dan bagaimana pendapat dia. Nah, itu yang perlu kita pertanyakan juga. Baik, untuk masalah dalam agama Islam, penyalipan ini ya teman-teman semuanya sebenarnya enggak terlalu banyak dibahas gitu ya. Memang ayat Nabi Isa itu banyak, 94 ayat total di dalam Al-Quran tentang Nabi Isa. Tapi kalau untuk masalah penyalipan, itu sekilas aja gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya untuk membahas masalah penyalipan tersebut. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Kalaunya untuk masalah background Nabi Isa banyak, tapi kalau untuk khusus membahas penyalipan hanya ada satu di dalam Al-Quran kita, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 157. Ya itulah opening dari saya ya teman-teman semuanya. Mungkin habis ini langsung saja kita bernarasi dan langsung menjawab tanya jawab ya, tanya jawab dengan Robert gitu ya. Kita persilakan untuk dia, mungkin dia ada pertanyaan kepada Islam, ya kita akan jelaskan dan kita akan balik lempar juga pertanyaan untuk dia. Oke teman-teman, 20 detik ini jangan lupa untuk share ya, terus tap layar dan ya ini ya teman-teman, kalaunya ada yang dipenuhi insya Allah silahkan dipenuhi gitu ya, untuk dibantu. Terima kasih banyak dan barokallah ya. Baik ya, oke ini belum mulai. Oke ya, ini kita mulai ya. Pak Yusuf PI ini saya kira terlalu berlebihan ya, bahwa orang Kristen itu terpecah belah. Tidak ya, orang Kristen itu biasa dengan argumen ya. Karena kami orang Kristen diciptakan bukan untuk saling jontok-jontokan, tetapi untuk mempertajam ilmu. Ya, karena kami takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kami membaca Alkitab, kami memahami dan mengerti. Ya, apapun perbedaan tafsiran, apapun perbedaan makna yang diambil, itu bukan menjadi masalah dan itu bukan menjadi perpecahan buat kami. Karena kami merasa bahwa semakin orang belajar tentang penyaliban, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Apapun yang kita sampaikan di sini ya, itu berdasarkan apa yang ada dalam Alkitab. Ketika Anda memakai dasar bahwa Isa itu ya sama seperti Tuhan Yesus, di sini dengan jelas ya. Kalau dalam Lukas 23 ayat 46 di sini ya, saya langsung bantah saja bahwa lalu Yesus berseru dengan suara nyaring kepada Bapa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dan sesudah berkata demikian menyerahkanlah nyawanya. Nah, di situ ada kepala pasukan, ya, yang melihat terjadi, ya, memuliakan Allah, katanya sungguh orang ini adalah orang benar. Jadi ada orang yang menyaksikan bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus itu bukan orang-orang yang diganti, ya, seperti yang dikatakan dalam Quran. Saya kira ya, dengan adanya perdebatan seperti ini, saya kira itu akan terjadi membuat bahwa di dalam keislaman itu yang paling benar. Ternyata justru di dalam keislaman itu menolak yang namanya penyaliban. Penyaliban karena terkutuk. Padahal tujuan damai keselamatan itu, bahwa orang yang mati terkutuk di kayu salib itu adalah suatu hal yang najis. Tidak, bagi orang Kristen segala sesuatu itu adalah rancangan Allah. Ya, tetapi penyaliban itu murni karena keinginan manusia dan keinginan dari dengki terhadap manusia, ya. Manusia dengki terhadap Tuhan.
Makanya di dalam Hosea 4 ayat 6 juga sudah dikatakan ya bahwa bangsa Israel ini kalau kita melihat ya, kenapa bangsa Israel itu sampai hari ini mereka tetap menanggung darah ya, karena memang ini sudah dikatakan ya di dalam Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah ya, karena engkau menolak pengenalan itu maka engkau menolak menjadi imam ya, imamku. Karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga melupakan anak-anakmu. Ya, sampai hari ini kenapa bangsa Israel itu masih terus dalam dengan darah? Karena mereka sudah terlanjut mengatakan mengutuki diri mereka sendiri. Ya, ketika waktu Yesus itu disalibkan, ya mereka mengatakan bahwa biarlah ya, nih ya, di ayat yang ke-25. Kalau kita baca di sini, ya, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Jadi itu kehendak bebas karena dengki, guys ya. Jadi bukan kalau di sini kita hanya melihat berdasarkan Alkitab. Entah nanti itu penafsiran teman-teman, silakan. Tetapi kalau saya di sini akan membuka berdasarkan apa yang disampaikan di dalam Alkitab. Apakah itu merupakan rancangan iblis? Tentu saja tidak. Ya, iblis itu manusia bodoh, makhluk bodoh, ya. Iblis itu tidak tahu tentang masa depan. Iblis itu hanya tahu tentang masa lalu. Ya, karena iblis itu adalah bapa dari segala pendusta. Iblis tidak mengerti tentang masa depan, makanya mereka hanya asal-asal bicara. Kalau memang iblis tahu tentang rancangan, bagaimana di situ ada Petrus yang mau memotong telinga kalau memang sudah dirancang, ya kan? Bagaimana Petrus dikatakan iblis, Petrus juga dikatakan akan mati disalibkan, ya kan? Tetapi di situ Petrus bilang, semoga ini tidak terjadi padamu. Di situ Tuhan Yesus bilang, hei iblis, engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, bukan oleh Allah. Jadi memang kalau manusia berpikir seperti iblis, bisa saja. Tetapi bukan rancangan, karena rancangan itu desain, grand design, yang sudah terjadi, jadi dia ngurus-ngurus. Sedangkan iblis itu orang bodoh. Makanya ingin kutanyakan kepada Pak Ustadz Yusuf ini, ya, kalau memang Isa itu digantikan dengan yang lain, apakah yang melihat itu, contohnya Maria, Hawariun, apakah mereka tahu bahwa Isa itu digantikan? Silakan, itu pertanyaan saya. Kalau digantikan bagaimana? Kalau mereka tahu bagaimana? Kalau tidak tahu bagaimana? Itu aja sih pertanyaan saya. Silakan. Baik. Oke ya teman-teman, kita akan jawab dulu pertanyaan dia ya. Apakah Hawariun tidak tahu? Apakah Maria tidak tahu? Ya, terus kepada siapa digantikan? Kan seperti itu. Ya begini ya teman-teman semuanya. Buah nama. Ya, kepada siapa diserupakan? Tidak disebutkan sebuah nama. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ya memaparkan di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Ya, teman-teman. Bentar. Saya buka dulu. Baik. Nih. Az-Zukhruf ayat 63. Mari kita baca sama-sama. Di dalam Quran 63 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walamma jaa Isa bil bayyinat qala qad ji'tukum bil hikmah wa liubayyina lakum ba'dal ladzi takhtalifuna fi fattaqullaha wa ati'un. Ketika Isa datang membawa bukti-bukti yang nyata, datang kedua kalinya dia membawa bukti-bukti yang nyata, dia berkata, sungguh aku datang kepadamu dengan membawa hikmah, dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Jadi ya teman-teman semuanya, kepada siapa Nabi Isa kepada siapa Nabi Isa diserupakan? Ternyata Nabi Isa sendiri yang akan menjelaskan pada saat dia datang kedua kalinya.
Ya, tidak disebutkan sebuah nama. Tapi Allah mengatakan ya, Allah mengatakan dia akan memerintahkan Nabi Isa dalam waktu turunnya kedua kali, itu dia akan menjelaskan dengan hikmah bagaimana kronologi penyalipan di abad pertama tersebut. Jadi seperti itu. Sebenarnya ya teman-teman juga kita nggak terlalu penting gitu ya tentang masalah salib ini ya, karena ketika ayat ini turun ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah ditanya gitu oleh sahabatnya, ya Rasulullah, dengan siapa ya Nabi Isa itu diserupakan? Tidak pernah ada ya, tidak pernah ada gitu, tidak pernah ada Nabi Isa itu disebutkan Rasulullah dalam satu nama, nggak ada. Nggak ada. Karena memang tidak ada pertanyaannya. Jadi bukan hal yang fundamental di dalam iman Islam ya teman-teman. Nggak ada pentingnya gitu. Jadi kalau menurut Anda yang berkepentingan, silahkan cari sendiri ya. Atau nunggu Nabi Isa datang kedua kalinya gitu ya. Jadi Hawariyun tahu atau tidak ya, kita tidak menjelaskan masalah Hawariyun tahu atau tidak gitu ya. Kita menjelaskan tekstual waktu kronologinya ya, kronologinya, waktu penyalipannya ya. Apakah Hawariyun saat itu ada atau tidak? Ya, tidak ada tekstualnya di situ. Ya, tidak ada tekstualnya. Kita nggak akan menambahkan Al-Quran dan tidak akan mengurangi Al-Quran. Berkaitan tentang masalah penyalipan ini ya, sekarang lagi viral tuh ya. Kristen Indonesia sampai gerejanya tergoncang ya, tergoncang hebat. Ada dua statement yang berbeda ya dari apologet Kristen Edis TV dan Pak Bombom. Pak Bombom mengatakan bahwa penyalipan itu adalah rencana dari Bapa yang di sorga, sedangkan Edis mengatakan bahwa penyalipan itu dari iblis. Sekarang saya mau tanya kawan kita ini dulu ya. Kawan kita ini yang kita tanyakan, mana yang benar di antara keduanya? Apakah yang benar Edis atau yang benar adalah Bombom? Atau jangan-jangan kagak benar dua-duanya? Nah, tolong kamu jawab dulu itu. Saya pengen tahu kamu mengikuti pendapat yang mana? Mengikuti penyalipan dari iblis atau penyalipan dari Bapa yang di sorga? Ya, siapa yang salah, siapa yang benar? Tolong dijawab dulu, Anda ikut yang mana? Silakan ya. Oke. Belum muncul waktunya. Aku pengen tahu, saya pengen tahu gimana pendapat dia. Oke ya, ini karena jawaban dari dibuat framing ya, supaya saya harus memilih A dan B. Jadi saya bukan tipe orang yang kalau debat itu tidak pakai data. Jadi segala sesuatu tadi sudah saya bilang. Apakah itu rancangan? Tidak mungkin Allah merancang kematian Yesus Kristus. Ya, kalau dibilang rancangan iblis, iblis itu bodoh. Iblis itu tidak bisa merancang segala sesuatu untuk hal yang benar. Iblis itu datang hanya buat kacau. Kenapa iblis itu mendekati Yudas? Karena Yudas itu suka dengan uang. Ya, iblis itu hanya datang bikin kacau. Iblis itu ketika waktu mereka mau ditangkap, Petrus potong telinganya, itu iblis di situ tidak ada apa-apa. Ya, iblis itu hanya datang untuk mengacaukan segala sesuatu itu. Apakah itu rancangan Allah untuk membunuh Yesus? Ingat, kata rancangan itu desain. Makanya sudah saya bilang sejak awal, itu adalah keinginan dari bangsa Israel. Keinginan manusia yang menginginkan ya bahwa Tuhan Yesus itu mati. Makanya seperti ku bilang tadi, kalau kita lihat yang dibacakan di sini, saya membaca dengan data, ya. Dan apakah saya harus mengulanginya kembali? Oke, ya. Bahwa segala sesuatu yang terjadi itu adalah dasarnya manusia yang menginginkan kematian Yesus Kristus. Matius 2:7 ya, kalau kita baca di sini, jelas-jelas yang menginginkan kematian Yesus adalah manusia. Ya.
Kenapa LAI lambat? Jadi kalau kita baca di sini ya, Anda bertanya kepada saya dengan data. Ya, saya bukan dengan penafsiran karena saya tahu ya kalau apa yang saya harus baca disinilah ya teman-teman semua. Ketika tadi sudah dijelaskan bahwa mereka dengki ayat 18-nya. Di sini ketika waktu Pilatus bertanya kepada mereka, ya, Pilatus bertanya kepada mereka, apakah yang harus kuperbuat kepada orang yang benar ini? Yesus ini adalah orang benar. Ya, semua menjawab, ia harus disalibkan. Ini perkataan bangsa Israel. Apakah di sini ada yang namanya iblis? Tidak ada. Ini adalah kehendak bebas dari manusia. Apakah ia harus disalibkan? Ya, ini perkataan nih. Tetapi kejahatan apakah yang harus kusampaikan karena untuk membunuh dia? Ya, mereka semua berteriak. Ini dia harus disalibkan. Ya, karena Pilatus melihat bahwa segala usaha malah sudah timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan mereka dan berkata, aku tidak bersalah atas apa yang kamu lakukan. Jadi tidak ada di sini yang namanya iblis atau siapapun atau Allah merancang kematian. Murni karena kematian itu dari bangsa Israel. Makanya bangsa Israel mengatakan sendiri, biarlah darahnya ditanggung atas kami dan atas anak-anak kami. Tuhan Yesus itu datang kepada kita semua dengan tubuhnya, ya. Itu menjadi jalan kebenaran, mempersatukan kita dengan Allah. Secara teologianya seperti itu karena dalam Yohanes 10 ayat 14 sampai 18, ya kalau kita melihat di situ, jelas di situ bahwa aku menyerahkan nyawaku ya untuk mengambilnya kembali. Ya, jadi kalau teman-teman baca di sini ya Yohanes 10 ayat ini ya. Oke. Gembala yang baik nih. Aku gembala yang baik ya, aku mengenal domba-dombaku dan aku mengenal ya, aku mengenal domba-dombaku ya, dan aku juga ya sama seperti Bapa mengenal Bapa dan memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Di sini domba-dombaku. Domba-dombaku ini siapa? Manusia. Ya, ada lagi padaku domba-domba yang lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Ya, dan mereka akan mendengar suaraku. Mereka akan menjadi satu kawanan. Ya, Bapa mengasihi aku karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Jadi dia memberikan apa yang terjadi kembali kepada manusia. Nih tubuhku, kalian mau lakukan apa? Ya, jadi itu kehendak bebas manusia. Beda dengan umat Islam. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Kalau memang betul bahwa Tuhan Yesus itu kabur, kenapa seperti Dewa Molok? Kenapa harus menggantikan yang lain? Kenapa enggak ambil saja? Kenapa enggak langsung kabur saja? Kenapa harus menggantikan dengan seorang yang tidak bersalah dengan apa-apa? Makanya ku tanya kepada kalian, apakah kalian ini menyembah iblis? Ya, karena iblis adalah bapa dari segala pendusta. Satu pertanyaan saya ya, yang belum, apakah mereka tahu, saksi-saksi ini tahu atau tidak? Tolong dijawab itu saja. Ya, silakan. Oke. Oke ya teman-teman, saya udah jawab dari tadi ya. Apakah ada Hawariun sebagai saksi waktu penyaliban Nabi Isa? Apakah Hawariun ini tahu bahwa Nabi Isa itu diserupakan? Tidak ada tekstual yang tertulis tentang Hawariun menyaksikan penyaliban Nabi Isa. Nggak ada ya, karena diserupakan di situ bukanlah Nabi Isa. Oke? Nah, jadi seperti itu. Nggak ada tekstualnya. Jadi aku nggak akan menambah-nambahi Al-Quranku, nggak akan mengurang-ngurangi Al-Quranku. Kalaunya tidak ada, ya aku jawab tidak ada. Kan seperti itu. Ya, apakah Hawariun melihat? Tidak ada tekstualnya di dalam Quran. Ah, gitu aja. Ya, nggak bisa dipaksa. Kan kayak gitu ya. Tentang masalah penyaliban itu. Nah, tentang jawaban Robert ini tambah lucu teman-teman. Saya menyimak jawabannya tadi tambah lucu. Tadi saya ya teman-teman semuanya ya mengatakan kepada dia, kamu ikut pendapat yang mana? Pendapat Edis, rencana dari iblis, dia tolak, atau pendapat Bom-Bom, rencana dari Bapak, kan gitu.
dia lebih condong ke bom-bom ya. Tapi ada dari dia, statement dia, narasi dia tadi yang saya perhatikan, keinginan manusia. Nambah lagi gitu. Ini yang mana yang betul sih? Keinginan manusia atau keinginan Bapa yang di surga karena nebus dosa, atau keinginan iblis kah? Jadi bingung saya jadinya, serius loh. Nambah lagi satu di sini. Atau kayak gini aja dah, tolong dah ya dijawab dengan jelas. Ya, saya kasih pilihan ganda, nggak ada tapi-tapian lagi ya. Yang manakah yang betul penyalipan ini? A, ya keinginan iblis, ini pendapat Edis. Atau B, ini keinginan Allah Bapa, pendapat bom-bom. Atau C, keinginan manusia, ini pendapat Robert. Ah, jawab ya. Udah ada, saya tambah jadi C, jadi ya, jadi C kayak gitu, keinginan manusia. Silakan kau silang yang mana gitu. Bingung aku jadinya, penjelasan kau malah makin blunder menurutku. Kayak gitu. Jadi udah dibilang juga ya teman-teman semuanya tentang masalah penyalipan Nabi Isa itu ya tidak menjadi hal yang fundamental di dalam keislaman ya. Mau disalibkan sama Saifuddin Ibrahim kayak, atau Edis TV, atau sama Robert kayak, sama aja ya gitu ya. Nggak ada pengaruhnya dalam agama Islam tentang masalah penyalipan itu. Tapi kalau Anda ya berkepentingan gitu ya dalam penyalipan itu, ya silahkan Anda cari sendiri kan jadinya. Ya cuma di dalam Al-Qur'anku itu kalaunya tidak ada maka aku akan mengatakan tidak ada gitu. Atau kalaunya saya tidak tahu, maka saya akan mengatakan la adri. Aku tidak tahu. Kan seperti itu ya teman-temannya. Karena apa? Kita nggak boleh ya mengada-ngada tentang Al-Quran. Nah, jadi begini ya teman-teman semuanya. Saya mau membawakan dulu kepada kawan kita yang satu ini ya. Kalau saya sih condong lebih pendapat Edis yang betul. Kenapa? Penyalipan itu rencana dari iblis. Karena gini ya, di Yohanes 8 nomor 44 ya, mari kita baca. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Jadi iblis ini pembunuh manusia sejak semula. Waktu Nabi Adam ya digoda oleh iblis, iblis kan maunya Nabi Adam itu berdosa agar Nabi Adam katanya jatuh dalam maut, kan kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi yang menginginkan Yesus mati di tiang salib ini adalah pengikut iblis ya. Karena iblis ingin Yesus itu mati di tiang salib agar disalibkan. Jadi ini adalah rencana iblis lebih kuatnya gitu ya. Bukan rencana Allah Bapa. Kalau rencana Allah Bapa, kok Tuhan kejam. Katanya Maha Pengasih, kok menumbalkan anaknya jadi kejam. Masa mengutus anaknya untuk dikorbankan, kejam kali bapaknya itu. Jawablah ya, jawab yang betul, silakan. Oke ya, saya kira sudah jelas apa yang saya jawab, tapi tadi mungkin dia nggak dengar ya. Kalau dia pakai kata A, B, dan C, ya tentu saya sudah dengan jelas menjawab bahwa itu adalah dasar karena saya memakai dalil di dalam Alkitab. Ya di situ tertulis bahwa yang ingin disalibkan adalah bangsa Israel. Ya. Jadi jelas bangsa Israel yang menyalibkan. Mereka meminta untuk supaya bahwa dia disalibkan. Ketika Pontius Pilatus bertanya, aku harus lakukan apa? Salibkan dia. Jelas di situ disalib oleh karena bangsa Israel. Ya. Jadi bangsa Israel itu melihat, semua melihat di situ. Bukan tiba-tiba ya. Ya, ini jadi jelas ya jawaban saya ya, karena apa yang sudah saya jawab itu berdasarkan data tadi. Ya, Matius 27 ayat 25, ya mereka sendiri yang menanggung akibatnya. Ya, sampai hari ini bangsa Israel itu
menanggung darah ketika waktu mereka menginginkan Tuhan itu disalibkan. Atas dasar rancangan, tidak, ku bilang tidak ada rancangan-rancangan. Itu mengalir karena natur manusia yang dengki. Ya, Matius 27 ayat 18. Tadi saya sudah sampaikan dengan dalil. Kenapa harus terus berulang-ulang? Yang menjadi permasalahannya di dalam keislaman ini ketika kita berbicara dengan tafsiran, kok tiba-tiba ada abad ke-27, abad ke-7, ya. Ini ada Muslim Muhammad ngomong tentang hal yang baru lagi. Kukira dengan hal seperti ini, dengan kita bertentangan argumen, membuat Islam benar. Ternyata Islam lebih tidak benar lagi. Tidak ada saksi. Bahkan tidak dijelaskan di dalam Qur'annya bahwa yang disalib itu adalah orang yang digantikan. Kemudian saksi pun tidak ada. Siapa namanya pun. Ini adalah suatu hal yang namanya tumbal. Orang yang tidak bersalah justru dijadikan tumbal. Tadi ada ngomong tentang suatu hal. Betapa Anda bilang bahwa kok Allah itu menjadikan anaknya. Loh, Allahmu kau nggak lihat? Yang diserupakan itu siapa? Dia bersalah atau tidak? Allahmu ini bagaimana tiba-tiba ganti Isa dengan yang lain? Kalau memang Allahmu berkuasa, kenapa nggak ngangkat saja? Kenapa harus digantikan? Itu Allahmu mencari tumbal yang mana itu? Siapa orang itu saja tidak tahu dia orang benar atau tidak. Ya. Kemudian kalau Allahmu bilang bahwa Hawariun itu, ini Allahmu ngomong sibuk tentang Hawariun, ya, dalam QS Ali Imran ayat 52. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka, ia berkata, siapa yang akan menjadi penolong untuk Allah? Ya, Hawariun di sini menjawab, kamilah penolong Allah. Loh, terus tiba-tiba di mana ini Hawariun tidak ada saksi? Di sini dia ngomong komunikasi dengan Allah. Tidak ada dalil yang mengatakan bahwa Hawariun ini melihat kesaksian. Terus siapa? Itulah iblis dari pendusta, bapa dari segala pendusta. Iblis itu merancangkan, makanya aku bilang iblis itu tidak mungkin merancangkan penyaliban itu. Karena iblis itu bodoh. Itu iblis merancang segala sesuatu yang tidak benar dengan dusta, seperti yang tadi kau katakan dalam Yohanes 8 ayat 44. Di situ dikatakan bahwa iblis adalah bapa dari segala pendusta. Buktikan kalau ada novum, ada bukti baru di dalam apa yang Allahmu sampaikan. Iblis adalah bapa dari segala pendusta, jelas. Karena iblis memang sengaja aja. Iblis merancang itu berabad-abad. Iblis merancang itu. Dan yang terjadi kepada orang-orang bodoh di zaman jahiliyah juga. Makanya itu dia hanya bisa menipu orang bodoh. Bagaimana dibilang bahwa dia pintar kalau seandainya dia hanya merancang satu peristiwa itu. Iblis membutuhkan waktu yang katakan bahwa itu suatu hal yang simpel, bahwa Tuhan kami membunuh anak Allahnya, ya, kalau kau bilang seperti itu, terus siapa yang kau gantikan? Apakah ini orang benar, orang jahat? Sama seperti tumbal, kenapa Allahmu begitu segan kepada bangsa Israel itu? Kenapa Allahmu begitu malu untuk menyatakan seperti itu? Loh, ini Allahmu siapa? Siapa, pertanyaan saya, yang menggantikannya? Ya, silahkan kau jawab, itu saja dulu. Oke. Panas ini ya teman-teman, panas. Panas. Baik ya teman-teman semuanya. Siapa yang digantikan katanya? Kan saya udah bilang ya teman-teman dari awal ya. Pertama, Al-Quran tidak ada pentingnya, atau umat Islam tidak ada pentingnya mengetahui dengan siapa ya Nabi Isa itu digantikan. Tok satu dulu ya.
Karena nggak penting bagi umat Islam. Yang kedua, sahabat Nabi tidak pernah menanyakan dengan siapa dia diserupakan. Kan nggak ada juga. Nggak ada pertanyaan seperti itu. Karena memang nggak penting sama sekali gitu loh. Nggak penting sama sekali. Terus jawabanku yang ketiga. Tadi aku membawakan Quran surah Az-Zukhruf ayat 63. Lupa atau kayak gimana gitu. Ya. Apa yang dikatakan? Aku datang kepadamu dengan membawa hikmah dan untuk aku jelaskan kepadamu sebagian dari apa yang kamu perselisihkan. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyebutkan nama di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 157 itu tuh sengaja. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan Nabi Isa-nya kembali untuk menjelaskan, memberikan kesaksian saat dia turun kedua kalinya. Bagaimana kronologinya, bagaimana dia diserupakannya. Nabi Isa sendiri yang disuruh menjelaskan kepada orang-orang saat dia turun kedua kalinya. Itu ya poinnya gitu. Jadi saya nggak ada bawa sebuah nama, nggak akan saya menambah-nambahi Al-Quran saya gitu, atau saya jawab Yudas, enggak. Saya jawab pakai dalil Al-Quran saya. Kan simple banget gitu jawabannya. Judul ini kenapa ya? Bentar ya teman-teman. Aduh, judul. Jadi jelas ya jawabannya gitu ya teman-teman semuanya. Nggak ada yang pelin-pelan. Jadi sengaja Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan sebuah nama di dalam Al-Qur'an itu karena Allah Subhanahu wa taala akan menugaskan Nabi Isa kembali untuk menjelaskan dengan hikmah. Ya. Jadi seperti itu jawabannya. Gak penting juga sih ya masalahnya. Tadi ya berkaitan tentang jawaban dia ya teman-teman. Ini jawabannya agak lucu. Jawabannya kayaknya C deh ya, C. Jawabannya C teman-teman. Keinginan Israel. Ini yang mana yang betul Robert? Mana yang betul? Katanya salib itu untuk menebus dosa yang sudah dinubuatkan oleh Allah Bapa. Lalu kau jawab keinginan orang Israel. Ini beda-beda semua. Ini Robert nambah-nambahin pula pilihan gandanya jadi 3 loh. Ya. Kemarin udah 2 gontok-gontokan Edis dengan sekarang ada C-nya ditambahi Robert keinginan Israel. Mana yang benar, makin bingung aja saya jadinya. Saya debat malam ini teman-teman berharap ada jawabannya dari Robert, bukan berharap ada jawabannya dari Robert. Tambah bingung saya, nambah jawabannya. Aduh. Kacau balau kayak gini jadinya. Iya. Udah tahu seluruh Indonesia apalagi pada ribut, banyak pendeta-pendeta yang menanggapi ya tentang masalah itu. Apalagi kan kalau kita melihat di sini ya teman-teman semuanya, tentang masalah penyalipan itu di Yohanes 13 nomor 2. Nih. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi dapat kita lihat di situ ya, Yudas itu dibisiki oleh iblis untuk merencanakan penyalipan. Makanya ku bilang lebih kuat pendapat Edis gitu daripada pendapat kau. Karena apa? Di situ jelas tertulis iblis membisikkan. Gitu ya. Oke ya. Jadi karena bingung ya, umat-umat ini lagi bingung ya dengan apa yang mereka
memang umat-umat bingung sih, sehingga nggak tahu juga Allahnya ini mau arahkan mereka kemana juga. Tapi kita jawab dulu guys, ya, terkait dengan hal yang namanya Anda mau bilang A, B, kemudian C, itulah iman kami, penuh rahasia dengan penyaliban itu. Rancangan Allah itu rancangan damai sejahtera untuk kita semua. Rancangan itu rancangan keselamatan, ya. Tetapi kita berbicara tentang hari ini tentang rancangan penyaliban. 1 kali 24 jam proses itu terjadi seperti apa? Ya. Jadi apa yang kita bicarakan di sini berdasarkan data. Ya, jadi bukan omon-omon. Kalau orang yang omon-omon silahkan. Kalau saya berdasarkan data. Ya, jadi apa yang tertulis di dalam kitab saya pun saya tidak akan menambahkan, tidak akan mengurangi. Makanya saya dari tadi menjawab dengan data. Ketika waktu ku bilang bahwa tadi di dalam Hosea, ya, bangsa Israel, ini Hosea 4 ayat 6 sudah kubacakan tadi. Jadi masa saya harus mengulang terus? Ya, kemudian di sini ada Yohanes, ya. Ini Yohanes 10 ayat 14 sampai ke 18 tadi sudah saya jelaskan. Ya, sama seperti Bapa mengenal aku menyerahkan, ya, memberikan nyawaku bagi domba-dombaku, diserahkan kepada manusia. Ya, dia memberikan kepada manusia apa yang kalian inginkan, dan di situ apakah ada keinginan iblis? Tadi kau sudah bilang bahwa Yudas dibisiki. Yudas itu, ya, iblis itu hanya mau supaya Yudas menjual Yesus Kristus, tetapi tidak tahu apa rencana-rencana selanjutnya. Karena yang terjadi adalah di situ Yudas pun melempar uangnya kembali ketika waktu dia tahu bahwa Yesus itu mau dihukum mati. Ya. Jadi tidak ada pengetahuan tentang iblis. Kebodohan iblis itu terdapat di dalam kalian, teman-teman, umat muslim. Masa Anda menceritakan suatu peristiwa yang begitu hebat terjadi hanya dalam satu ayat ini, dan Anda nggak tahu konklusi dari kalimat ini, kesimpulannya siapa? Itu adalah suatu kebodohan. Itu adalah salah satu dusta yang begitu nyata. Ya, bagaimana ayat ini menggambarkan supaya kalian itu percaya bahwa Isa itu tidak disalibkan. Tanpa ayat ini sudah tidak ada lagi ayat-ayat selanjutnya. Inilah pendusta. Iblis begitu, karena iblis itu, ya, Allah itu menyesatkan, guys. Kalau kita baca di dalam surah Al-Hijr ayatnya yang ke-39, ya, dengan jelas di situ dikatakan bahwa ini, ya, iblis berkata kepada Tuhanku, ya, karena engkau telah menyesatkan aku, ya, sungguh nih, aku akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Allahmu saja menyesatkan iblis dan menyesatkan semua orang yang ada di situ. Makanya Allahmu itu bisa dikatakan adalah iblis, karena tidak mungkin bahwa segala sesuatu yang tidak ada buktinya, tidak ada yang namanya saksinya, terus tidak ada bukti baru. Minimal Allahmu ketika waktu dia di kemudian hari 6 abad ke-7 atau abad ke-6 itu, minimal dia kasih tahulah ke Muhammad, "Hei Muhammad, coba kau lihat ini bukti baru yang terjadi dalam penyaliban Isa. Orang yang digantikan itu kuburannya di sini." Minimal seperti itu beban pembuktiannya. Tetapi apa? Hanya omong-omong. Tidak ada lagi kata lain selain apa yang keluar dari mulut Muhammad, yaitu seperti An-Nisa 157 itu. Tidak ada lagi yang namanya bahan pembuktian baru. Hanya yang terjadi omongan dari Muhammad. Ya, apa yang terjadi di situ? Itu hanya dusta. Makanya Allah menyesatkan semua orang di muka bumi ini dengan suatu hal yang tidak benar. Masa dengan dasar An-Nisa 157 itu tidak ada lagi pembuktian baru? Itu harusnya ada novum. Anda seharusnya kalau Allah itu maha tahu. Hei, Ucup. Ya, tolong hei Muhammad. Coba kau pergi ke daerah sana. Minimal saya punya kerangka tulang. Ini adalah orang yang sebenarnya digantikan, diserupakan. Itu maksud Allahmu kalau Allahmu maha tahu. Tapi Allahmu tidak maha tahu. Makanya Allahmu hanya ngomong, sekedar ngomong aja. Pendusta itu adalah Allahmu. Yohanes 8 ayat 44 tadi. Itu Allahmu itu, ya, seperti yang dikatakan. Coba kalau dia membuktikan hal baru. Iblis adalah bapa dari segala pendusta. Kalau memang Allahmu punya kebenaran, buktikan kebenaran itu. Bukan dengan ngoceh-ngoceh seperti jalan Muhammad. Makanya aku tanya lagi, kalau memang tidak ada lagi, apakah kau mengakui bahwa penyaliban itu benar-benar ada dan Yesus itu mati? Silakan.
Oke ya teman-teman semuanya, dari pertanyaan dia ya kita akan tanggapi ya teman-teman. Jadi begini ya Robert, ya kamu harus mengerti ya yang ku jelaskan tadi. Rupanya kamu kagak ngerti-ngerti yang ku jelaskan dari tadi ya. Tidak ada disebutkan sebuah nama, oke? Maka tidak akan ditambah-tambahkan atau tidak akan diada-adakan tentang Al-Quran itu gitu. Kok ngotot gitu? Ya, ngotot dengan siapa? Terus apakah mengakui Allahmu apa tadi kata dia terakhir tadi? Bukan ke situ kawannya jalurnya. Bukan ke situ, nggak nyambung ya, nggak nyambung. Kalaupun ya maunya Nabi Isa itu dia diganti. Jadi seperti itu. Mau dengan siapapun ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya. Contoh saja ya teman-teman semuanya, saya pernah analogikan. Saya mengutus anak saya di Jakarta. Selama anak saya di Jakarta, ya anak di Banjarmasin. Yusuf, ayah, Yusuf, ya. Ini saya diancam orang mau dibunuh, mati dibunuh. Lihat pun kagak, tapi berani menuliskan. Kira-kira kita lebih percaya yang mana coba? Ya, apakah yang menuliskan yang tidak melihat anak Yusuf mati dibunuh, atau bantahan saya sendiri yang mengutus anak saya yang jemput bahwa anak saya tidur di rumah? Orang pasti lebih percaya kepada saya, kepada ayahnya, kepada yang mengutusnya. Bukan tulisan yang kagak jelas dari apa? Dari tulisan orang-orang Jakarta. Maka dari itu ya teman-teman semuanya, di situ aja kita dapat melihat ya kebenaran itu ada di dalam Al-Quran. Terus ya Bet ya, kau perlu tahu nih ya, iblis ini adalah bapamu. Karena kau inginkan ya, kau inginkan Yesus itu tersalib kan gitu, mati di tiang salib ya, sesuai kehendak Bapa yang di sorga. Jadi kau mau bilang ya, iblis dengan Bapa adalah satu gitu, sekongkol gitu. Coba kita baca, iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan iblis tadi ya, untuk menyalibkan Yesus. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi Bet, kalau kau bilang ini adalah rencana Tuhan, keinginan manusia, ya berarti kalian Kristen ini semuanya pengikut iblis. Karena menginginkan Yesus itu mati di tiang salib. Kan kayak gitu. Kalian ingin Yesus itu untuk disalibkan Yesus itu. Untuk apa? Untuk memenuhi keinginan iblis. Jadi Bet ya, kalau kau menginginkan juga Yesus itu tersalib, maka kalian Kristen adalah pengikut iblis. Ya. Tuh. Nih, coba kita lihat. Lalu bagaimana pengikut Yesus? Nih, Yohanes 8:42-nya. Kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Jadi kalau orang yang benar itu tidak menginginkan
Tuhan Yesus itu celaka, tidak menginginkan Yesus itu tersalib. Tuh bantahannya, silakan kau tanggapi ya. Jadi jelas ya, dari tadi dia nggak nyimak kalau Tuhan Yesus itu tahu bahwa Tuhan Yesus itu akan disalibkan. Dia sudah katakan dalam Matius 26 ayat 2, nih, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka anak manusia akan disalibkan. Nih dia udah kasih tahu. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam Yahudi, bangsa dan tua-tua di sana ya. Jadi mereka, Tuhan Yesus itu sudah tahu. Tuhan Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 ayat 18, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku yang memberikannya menurut kehendakku sendiri. Jadi Tuhan Yesus itu memang mau untuk menyerahkan dirinya. Sekarang manusia ya, karena dia itu menjadi jalan, tubuhnya itu menjadi jalan kita, mempersatukan kita kembali dengan Allah yang sudah terpisah. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa untuk mengambilnya kembali. Dan itu adalah tugas yang kuterima daripada Bapakku. Dia apa coba? Tugas yang diterima itu taat sampai akhir. Memang itu adalah kehendak dari Yesus dan Bapa. Taat sampai akhir. Dia memberikan, menyerahkan semuanya kepada manusia ini, kepada imam-imam di situ. Silakan, Anda mau berbuat apa, itu yang kalian mau inginkan kan? Makanya itu kehendak manusia seperti itu. Apakah dipengaruhi oleh iblis? Silahkan Anda tafsirkan. Tetapi dalam ayat Alkitab dikatakan di situ bahwa mereka yang menyuruh untuk menyalibkannya adalah bangsa Yahudi. Ya, sesuai dengan ayat Alkitab. Saya di sini tidak menambahkan, tidak mengurangi. Tetapi yang dikatakan di situ adalah ayat Alkitab. Ya, dan tentang tafsiran, ya, apapun itu, silahkan. Itulah kitab orang Kristen dengan kaya yang namanya pemberitahuan. Ya. Bukan kitab seperti kitab Anda. Kok Anda membuktikan suatu hal dengan apa yang tadi Anda contohkan, justru itu sungguh melemahkan yang namanya Al-Quran. Al-Quran, Muhammad tidak tahu tentang bangsa Israel. Muhammad tidak pernah pergi ke Israel, tapi Muhammad sok tahu tentang bangsa Israel. Sama seperti saya yang ada di Bali, tapi sok tahu tentang sejarah yang ada di Papua. Kau sakit. Muhammad sendiri pun menyampaikan suatu hal yang tidak ada punya novumnya. Ya, kalau dalam bahasa hukum tuh ada bukti baru nih. Kok tiba-tiba Allah hanya omong-omong saja? Itu adalah pendusta. Iblis adalah bapamu. Karena kalian itu hanya sifatnya berdusta. Kalau ayat tentang yang namanya Muhammad mengawini siapa namanya begitu lengkap, tetapi untuk membantah sejarah bangsa Israel kok tidak tahu apa-apa. Katanya mau meluruskan, katanya ajaran kalian itu mau meluruskan. Loh, kok tiba-tiba hari ini ketika orang Kristen ada perbedaan pendapat, saya berharap umat Islam ini perkataannya yang benar, Al-Qur'annya yang paling benar. Ternyata hanya dengan hal seperti ini justru menambah ketidakjelasan lagi. Justru yang namanya tumbal atau stuntman ini sungguh tidak tahu siapa yang digantikan. Ini manusia yang jadi tumbalnya ini saja kita sampai hari ini cari tahu ini. Terus kalau memang Hawariun itu tahu, ya, Hawariun itu kalau memang dasarnya itu pasti gereja ya. Hawariun itu artinya murid-murid Tuhan Yesus bagi mereka, teman-teman semua yang mungkin nggak tahu. Ya. Tidak pernah ada Hawariun atau murid Yesus Kristus yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, bangkit dan terangkat ke surga. Tidak pernah ada. Ya, sedangkan hanya ada satu ayat di dalam Qur'annya ya yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu tidak mati, bangkit dan terangkat ke surga. Artinya sudah selesai sudah.
bahwa siapa yang benar, siapa yang berdusta, karena tidak ada yang namanya pembuktian. Jadi saya kira apa yang dikatakan dalam Quran itu sudah cukup menerangkan bahwa Islam pun sendiri masih hari ini masih bingung kenapa Allah menumbalkan orang jadi stuntman. Siapa ini pun tidak tahu. Ya, makanya tidak usah sibuk dengan apa yang diajarkan di dalam kekristenan. Karena kami itu dengan banyak hal, banyak ayat itu menunjukkan bahwa kami berpikir. Nggak kayak kalian, udah ikut aja. Ya, saya kira itu demikianlah. Apa yang Anda mau sampaikan silakan aja di situ. Ya, karena sudah selesai. Tidak ada lagi yang dapat kalian sampaikan. Jadi ini closing. Ya, silakan closing aja. Oke, baik. Langsung closing ya, teman-teman. Tanggapan akhir dulu, baru closing. Kan gitu. Ya. 10 menit saya. Okay, nanti baru saya tutup ya. 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 Oke ya teman-teman semuanya. Kenapa Allah ya tidak menyebutkan sebuah nama? Tadi kan saya sudah berikan alasannya. Kan kayak gitu. Jadi Allah tidak mungkin berdusta. Gak mungkin. Dia pasti memerintahkan utusannya untuk menjelaskan dengan hikmah. Udah itu aja, beres. Di tempat kami itu nggak neko-neko, nggak ada kami bingung, nggak ada. Karena memang kagak penting sama sekali gitu. Gitu nggak penting sama sekali buat mau digantikan dengan Saifuddin Ibrahim ke, mau diserupakan dengan Edis TV ke, mau diserupakan dengan Robert ke, terserah ya. Nggak ada pentingnya dalam akidah Islam itu ya. Gak ada pentingnya sama sekali, makanya kami nggak terlalu mengurusi gitu. Makanya ya sahabat Nabi pun juga tidak mempertanyakan karena memang kagak penting. Jadi kalau kau berkepentingan ya terhadap Al-Quran kami, kaulah yang cari dengan siapa diserupakan kan gitu. Kami pemilik kitab aja nggak repot gitu loh ya. Kami pemilik kitab aja nggak repot nyari dengan siapa dia diserupakan. Kalian bukan pemilik kitab, kok malah repot gitu nyari-nyari. Aduh. Ya kayak gimana ya teman-teman semuanya. Kan kayak gitu ya. Nah, terkait tentang masalah jawaban Robert tadi sama saya ya. Yesus sudah mengatakan ya, ada dua pilihan di situ. Di Yohanes 8:42 sampai 44 ada dua pilihan. Nih ya. Saya ulang lagi sekali lagi ini ya, biar Robert dari Allah. Kan kayak gitu. Nah, jadi kalau kamu tidak mengikuti iblis, maka kamu akan mengasihi Yesus. Yang namanya mengasihi Yesus itu kagak mau, kagak pengen Yesus itu celaka. Tapi faktanya apa? Kristen dan Robert menginginkan Yesus itu mati di tiang salib menebus dosa mereka. Lalu apa kata Yesus yang menginginkan dia mati ya? Yang menginginkan dia mati di tiang salib? Apa kata dia? Iblislah yang menjadi bapamu. Jadi yang menginginkan Yesus mati di tiang salib itu adalah pengikut-pengikut iblis. Ya, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi yang menginginkan Yesus terbunuh di tiang salib itu adalah para pengikut iblis. Ya, Kristen di Indonesia akan menginginkan Yesus mati di tiang salib. Untuk menebus dosa, kita dukung penyalipannya. Pengikut iblis. Ya, kenapa? Sudah dibilang di awal. Nih, Yohanes 13 nomor 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana di dalam hati Yudas. Rencana penyalipan itu dari iblis. Kalau kita lihat juga di Lukas 22 ya. Nih, Lukas 22 nomor 3. Maka masuklah iblis. Wah.
kerasukan iblis nih ke dalam Yudas yang bernama Iskariot. Sudah dibisikkan dirasukannya pula. Agar apa? Terjadi penyalipan. Makanya iblis itu berjasa sebagai pahlawan dia dalam kekristenan. Pilihan gandanya yang D. Ya, yang D. Ya teman-teman semuanya, nih ya closing statement saya. Jadi kesimpulannya ya di diskusi ini ya teman-teman, saya rasa saya hanya mendapat jawaban nambah lagi jadi C gitu ya. Yang semula saya pikir cuma ada 2 ya dari jawaban-jawaban yang sedang beredar di publik kan kayak gitu, entah iblis atau bapak. Ternyata setelah saya berdiskusi dengan kawan kita Robert ini ya, saya menarik kesimpulan dalam diskusi ini, maka jawabannya tambah jadi C gitu ya. Dah itu aja sih ya yang mau saya sampaikan. Karena apa? Nggak ada jawabannya yang jelas gitu. Nggak ada jawabannya yang jelas sama sekali. Ya bersyukurlah kita ya teman-teman sebagai umat Islam ya. Kita mengatakan Nabi Isa itu ya tidak mati terkutuk di tiang salib ya. Karena apa tadi? Sesuai kajian kita ya, yang menginginkan pembunuhan kepada manusia itu adalah pengikut iblis. Makanya Islam menolak pembunuhan terhadap Nabi Isa gitu, menolak. Karena Islam, umat Islam itu pengikutnya ya, hambanya dari yang menciptakan langit dan bumi, yaitu Allah gitu. Makanya umat Islam menolak ya pembantaian atau pembunuhan di tiang salib. Karena Islam bukan pengikut iblis. Jadi yang menginginkan itulah pengikut iblis. Ya, sesuai Quran surah An-Nisa ayat 157 ya teman-teman semuanya, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ya, mereka orang-orang Yahudi, Allah menghukum mereka ya dengan ucapan mereka sendiri bahwa mereka menangkap Nabi Isa alaihi salam putra Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu, padahal mereka tidak membunuhnya. Wa ma salabuhu, padahal mereka juga tidak menyalibnya. Walakin syubbiha lahum, tapi dia diserupakan. Diserupakan di sini teman-teman kalau kita kaji ada 3 pendapat yang berbeda, teman-teman. Ada 3 pendapat yang berbeda. Apa aja pendapatnya? Ya tanya langsung saja sama saya di WA gitu ya, karena waktunya nggak cukup saya jelaskan nanti. Ya ada 3 pendapat ulama yang berbeda. Jadi seperti itu. Terus kemana Nabi Isa sekarang? Ya sekali lagi saya ulangi, Nabi Isa sekarang dia diangkat di hadirat Allah Subhanahu wa taala, barrafa'ahullahu ilaih ya teman-teman semuanya. Jadi itu yang dapat kita sampaikan ya pada malam hari ini dalam diskusi ini tentang masalah penyalipan. Karena penyalipan ini ya teman-teman diskusinya itu ya memang apa ya, tema khusus yang menurut saya yang tidak terlalu lebar gitu ya. Tidak terlalu lebar untuk dibahas gitu, karena di dalam agama Islam tidak ada fundamentalnya atau tidak menyentuh keimanan sama sekali gitu. Jadi kalaupun ya diserupakan dengan mau diserupakan dengan edis TV kayak ya, kami nggak masa bodoh gitu. Terserah kalian aja mau diserupakan sama siapapun ya. Yang jelas Allah Maha mengetahui ya semuanya ya, segalanya. Mau kayak gimana pun ya, Nabi Isa itu orang yang benar ya teman-teman. Dia adalah hamba Allah, dia adalah Nabi Allah. Tidak mungkin ya umat Islam merendahkan Nabi Isa. Qala inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sesungguhnya aku ini hamba Allah ya. Tidak di situ dia memberikan aku kitab Injil dan menjadikan aku seorang nabi, bukan seorang Tuhan ya. Nah kayak gitu. Wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-shalah, dan dia menjadikan aku orang yang diberkati dimanapun aku berada. Nggak mungkin dia celaka.
Itu sangat telak ya dalam Al-Quran. Jadi Nabi Isa saat ini dia di hadirat Allah tidak mati, tapi pada saat beliau turun kedua kalinya. Dan kita menolak mentah-mentah masalah penyalipan ini. Terima kasih ya untuk diskusinya ya. Mungkin ya kalau terlalu keras ya itu hanyalah argumen, dan mohon maaf segala kekurangan yang saya sampaikan. Baik ya. Karena ini udah closing, jadi saya tuh sebenarnya masih mau menjawab tuh dengan data yang banyak. Ya, sebelumnya ada Matius 25 tadi jelas di situ yang namanya Matius 27 ayat 25, di situ tadi dikatakan bahwa bangsa Israel yang untuk meminta darahnya, makanya ketika waktu di sini ya Matius 27 ayat 25 teman-teman bisa baca sendiri, biarlah darahnya ditanggung atas kami. Makanya ketika waktu putri-putri Sion itu menangis, Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa hai putri-putri, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan atas anak-anakmu. Itu kenapa sampai sampai hari ini ku bilang tadi, bangsa Israel menanggung akibat perbuatan yang dilakukan kepada Tuhan Yesus, dan itu adalah karena iri dan dengki. Ya. Kemudian kalau ditanya bagaimana tentang yang namanya suatu hal yang namanya kemenangan itu, inilah kematian di Tuhan Yesus. Ya, ketika kita bicara dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat 54 dan 55, dan sesudah itu dan sesudah yang dapat dibinasakan mengalahkan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu mati bangkit dan terangkat ke sorga. Gak mati seperti nabimu yang terus-terus itu. Aduh sorry. Ya, saya mohon maaf. Karena sebenarnya nggak melanggar. Dan saya di sini tadi mencatat ya bahwa karena ini sudah terlalu berekspresi ya, sorry ya, seharusnya tidak melanggar. Tadi saya mencatat ya, yang melakukan pembunuhan kepada manusia itu adalah iblis. Hello, orang yang mati, makanya saya ini ada kitab lain yang mengatakan bahwa seperti itu. Orang yang melakukan pembunuhan itu adalah iblis. Terus yang diserupakan itu apakah itu nggak mati? Ya? Apakah itu bukan manusia? Yang Anda serupakan itu, Anda ingat kata-kata Anda. Jadi sebaiknya kalau berkata itu berpikir. Ya. Kalau orang Kristen, Tuhan kami itu mati, bangkit, dan terangkat ke sorga. Terus yang diserupakan itu menjadi tumbal selama-lamanya. Halo, ya kita harap teman-teman semua harus melihat. Ya, inilah tanda cinta kasih kami, ya, mengajarkan suatu hal yang namanya kebenaran kepada teman-teman semua. Di mana orang Kristen mempunyai Tuhan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pembuktian bahwa apa yang nanti terjadi, Tuhan Yesus itu hidup sampai hari ini. Ya, dia mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Tetapi ada orang lain yang mengatakan bahwa itu tidak dilakukan dan menggantikannya dengan yang lain. Sedangkan orang ini ditumbalkan. Siapa yang ditumbalkan itu kita tidak pernah tahu. Kembali lagi kepada narasi sebelumnya, bahwa hanya iblislah yang membunuh manusia. Ya, itu mereka teman-teman. Itu saya nggak tahu dari mana Anda bisa berpikir. Mulailah berpikir dengan benar. Bagaimana orang yang ditumbalkan itu diserupakan seperti apapun. Tetapi itu manusia loh. Itu bukan nyawanya. Dia mau benar atau tidak. Bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu? Anda dengan kata Anda tadi. Yang menumbalkan penumbuhan manusia itu adalah iblis. Anda sendiri yang sudah menjawabnya. Tuhan kami itu mati, bangkit, dan terangkat ke surga. Kesimpulannya seperti itu. Maut tidak dapat mengalahkan Tuhan kami. Makanya dia bangkit dan terangkat ke surga. Yang mengalahkan maut hanya Yesus. Tetapi ajaran tumbal kepada manusia, itu ajaran yang sebelah. Bukan ajaran kami. Ya, saya kira dengan diskusi ini teman-teman, semakin memperkuat kita.
Justru tentang Alkitab itu banyak rahasia yang harus kita sampaikan. Poinnya di sini bahwa kita menyembah Tuhan yang hidup, yang mati mau merendahkan dirinya untuk kita semua dan bangkit terangkat ke surga. Tuhan kami mati, bangkit dan terangkat ke surga. Sedangkan mereka, Tuhan mereka menumbalkan yang sebenarnya orang yang tidak tahu apakah bersalah atau tidak, hanya untuk menyelamatkan Nabi Isa. Itu kesimpulan dari yang saya dapat di sini, bahwa mereka menumbalkan manusia yang tidak tahu bersalah, tidak tahu apa-apa, tetapi ditumbalkan hanya untuk mengambil Isa. Kenapa kalau memang tidak mau, tinggal ambil saja. Ya, demikian teman-teman semua, karena ini saya tidak bisa banyak kata. Ya, saya ingin menyampaikan banyak hal, tetapi dengan adanya penyaliban seperti ini, diskusi penyaliban ini, justru memperkerat lagi ya hubungan antara orang Kristen, kita semakin berdebat. Dan terima kasih mungkin jika adalah salah kata ya buat teman-teman semua. Saya kira nanti kita akan diskusi di lain kesempatan ya. Thank you juga buat Pak Yusuf dan teman-teman semua yang udah bergabung. Ya, tetaplah percaya kepada Tuhan yang benar, jangan Tuhan yang hanya bermodal dusta. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian ya, Pak Yusuf PI ya. Nanti kita mohon maaf jika ada salah kata. Oke, sama-sama.